kita pahami dulu 4 istilah ini. Yang pertama tentang al-qalbu, ya. Kita tadi ada 4 istilah, kalbu, kemudian akal dan nafsu. Nah, kalbu mempunyai 2 makna. Mana pertama adalah al-lahmus sanubariyu syaklu, daging yang berbentuk sanubari. Sanubari itu lop, ya. Sanubari itu orang Arab ada nama buah senobar katanya. Senobar itu buah cemara kalau di kita. Cemara itu kan buahnya begitu bentuknya itu. Ya. Saya pernah jualan buah senobar ini karena dia obat sakit tulang. Ya. Buah senobar. Ada terbayang tak buah senobar itu? Buah cemara lah. Ya. Nah, ini kan. Kok berarti tadi sebut buah cemara, tak tahu lah buahnya tuh. Ini. Ya. Ini bentuknya seperti jantung, love. Kan kalbu itu yang disebut kalbu tuh. Al-muda yang berada di bagian kiri dada. Kiri mana? Oh ini kiri. Ya. Di dalamnya ada tajwib. Ada ruangan untuk tempat darah di dalamnya. Dan sebagai sumber ruh. Secara fisikal, orang kalau mati itu berarti dari jantungnya tidak beredar lagi darahnya. Maka untuk mengetahuinya dipegang dari sini. Detaknya ada tidak? Dari sini. Ya. Jadi senobar itu kalbu. Ya, ada jaub, ada ruang di dalamnya, di situlah tempat darah itu. Dan bukan ini yang dimaksud, ya, untuk diterangkan bentuknya seperti apa. Karena ini kalau sakit, dokter itu dia punya objek pembahasan itu. Tidak ada sama sekali kalbu yang maknanya sanubari ini, ya, dalam tujuan-tujuan agama. Agama tidak pernah ngebahas tentang bagaimana kalau sakit kalbu ini, sanubari ini, daging ini. Ya. Tidak ada, itu urusannya atibba, dokter. Dan kalbu yang sanubari ini itu ada pada semua binatang. Pada orang mati juga masih ada itu. Ya. Bolehlah saya terangkan dulu bahwa 4 istilah ini masing-masing mempunyai 2 makna. Ya. 2 makna ini sebetulnya makna jasmani, makna nurani, ruhani. Nah, kalau kalbu makna jasmaninya, makna materialnya yang ada materinya, itu adalah jantung sanubari. Dan ini kalau sakit dokter, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, kemudian makna yang kedua apa? Al-latifatur rabbaniyatur ruhaniyatu. Benda yang halus bersifat robbani. Kulir ruh min amri rabbi. Kulin nafas min amri rabbi. Kulil qalb min amri rabbi. Kulil aql min amri rabbi. Yang kedua adalah zat halus, gitu saja, yang bersifat robbani. Namun memang zat yang halus yang bersifat robbani ini punya kaitan dengan jantung sanubari ini. Ya. Punya kaitan, tapi kaitannya tidak dapat diketahui. Kalau juga mau dibahas metafisik,
bahwa katanya ada api, kalau jantung bergerak ada api yang menyala trek terus kehidupan menjalar ke seluruh tubuh. Itu masih maddah. Latifah nuroniyah ini memang di belakang meta. Fisik, metafisik, gaib. Sudah gaibul gaib gitu. Nah, zat yang halus ini yang gaib. Kalau fisik jantung. Ya. Kalau meta itulah yang menghubungkan antara jantung ya ke perangkat yang lain ada di sini. Katanya berupa api, seret. Ya. Itu sebab orang sufi dari dulu sudah mengatakan Allah menciptakan sarananya adalah nur. Sampai sekarang tidak ada yang berani membantah. Ya. Nah, ini tidak dapat diucapkan latifah ini. Ya, ini sangat bergantung kepada musyahadah dan kasyaf. Nah, latifah inilah, zat yang halus inilah yang apa namanya? Yang alimah, yang mudrikah billah, yang mengenal Allah. Ini dia. Idrak, pengenalan, pencapaian yang tidak tersentuh oleh khayal sekalipun. Karena khayal itu atau ilusi itu yang dipakai oleh ilmuwan, oleh otak manusia, itu adalah benda yang tidak dicapai oleh alat akal. Maka dia bilang ilusi dan khayal. Maka kata orang sufi, semakin khayal semakin hakiki. Kita semakin jelas ini di mata ini, semakin hakiki bagi akal, itu semakin ilusi menurut orang sufi. Kita ini ilusi semua. Bahkan dia katakan tidak ada lagi. Ya. Contoh, kita mungkin nggak membuat dinding dari air? Khayal tak? Ya, tapi yang dia sebut air ada bendanya, bukan khayal sebetulnya. Kalau Allah nak boleh. Tetapi zat yang halus ini tak ada bendanya untuk disamakan, atau apalagi memang yang benda yang sama. Untuk disamakan saja tidak ada bendanya. Dan itu hanya dicapai oleh alat hati yang bersifat latifah ini. Bukan hati jasmani jantung darah ini. Meskipun ada kaitannya. Jadi ada dua makna. Makna pertama, kalbu itu, kalbu, jantung sanubari. Kedua, al-latifah robbaniyah nuroniyah. Yang kedua, ar-ruh. Ruh juga punya dua makna. Makna jusmani dan makna rohani. Makna jusmani apa? Itu ar-ruhut tabi'i. Ya. Ruh tabi'i itu ruh benda semesta ini, tubuh ini. Di mana ruh itu? Ruh ini sumbernya di darah yang apa, berupa darah yang hitam di dalam sanubari itu. Ya. Saya pernah dulu di Mesir ini, karena pelajar medik dulu itu kan, dia buat pengajian bulanan. Ya, dia pernah meminta kepada saya untuk sinkronisasi antara pengobatan jasmani dengan pengobatan rohani. Ya. Maka kita harus urai semuanya. Saya minta mereka mengurai tentang bagaimana proses kehidupan itu bekerja dalam diri manusia, dan bagaimana ketika mati, di mana sumber kehidupan dalam secara medik itu. Jadi dalam jantung itu ada darah. Dia gambar jantung itu. Jadi ada darah yang keluar, ada darah yang masuk. Dan ada yang darah kotor, ada yang darah bersih. Jika darah itu keluar kotor, maka itu penyakit. Kalau bersih, ya itu sehat. Gitu. Rupanya darah yang kotor itu hanya kehidupan fisik. Tapi kalau kehidupan rohani, darah yang kotor itulah nafsu.
Ya, taib. Itu darah di dalam sanubari, dia menyebar melalui urat di seluruh bagian tubuh. Ya. Penyebarannya itu seperti pelita dalam rumah. Kan kalau secara medik itu ada api yang menyala di jantung ini dan itu terus menyebar ke seluruh. Itu menyala itu senantiasa menyebar, mati saja, tek, udah. Ya. Tidak menyebar lagi. Maka seluruh sudut tubuh ini, rumah itu, yang menerima cahaya itu. Ini juga roh ini menjadi concern para dokter ya, secara medik. Dia katakan itu roh. Ya. Kalbunya itu jantungnya, ruhnya itu adalah sumber kehidupan bagi tubuh yang menyebar ke seluruh sudut tubuh melalui urat ini. Ya. Adapun ruh yang kedua, al-latifah ar-rabbaniyah, sama dengan kalbu. Ya. Bahkan ruh inilah yang disebut haqiqatul qalbi. Ya. Jadi kalbu itu tempatnya. Nanti apabila disebut sifat baik ruh, sifat buruk nafsu, seperti darah kotor, darah bersih. Sanubari darah kotor, darah bersih. Kalbu ruh nafsu. Kalau akal ya nunggu perintah. Kalau darahnya kotor, akalnya kotor. Kalau darahnya bersih, akalnya bersih. Kalau ruh, akalnya sehat. Ya. Kalau nafsu, akalnya juga bejat, kacau. Jadi akal juga ada dua makna, mana yang di sini dan mana yang latifah ruhaniyah. Jadi 4 punya makna 5. Ya. Kenapa 4 punya makna 5? Makna pertama, ya, makna yang 4 masing-masing punya makna jusmani yang berbeda. Masing-masing punya makna jasmani yang berbeda. Tapi ketika makna rohani satu. Jadi akal, kalbu, ruh, dan nafsu bendanya sama. Ya, tetapi aplikasinya berbeda. Katakan 4 ini sebetulnya sifat bagi latifah nuraniyah ini. Lihat nafsu sekarang. Nafsu mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, ini makna jasmani. Al-makna al-jami'ah liquwatil ghadabi wasyahwah wassifatil mazmumatil ma'lulah. Nafsu ini disebut makna yang menghimpun kekuatan sifat marah dan syahwat. Dan itu menjadi ciri kesempurnaan, kenormalan tubuh bashar, manusia bashar. Manusia bashar adalah manusia tubuh, manusia material. Sama muslim atau kafir, jika bentuk manusia punya 2 sifat, amarah dan syahwat. Dan inilah yang disebut sifat-sifat tercela dalam agama nih. Makna yang kedua nafsu itu al-latifah ar-rabbaniyah. Ya, latifah rabbaniyah. Dia juga salah satu makna ruh dan kalbu juga sama. Dan bahkan nafsu inilah yang menjadi hakikat insan yang membedakan dia dari hayawan. Maka disebut an-nafsun natiqah. Ya, kalau nafsu jasmani, hayawan, itu an-nafsul hayawaniyah, sama. Ya. Mau kufar atau muslimin, sama hayawan. Tapi ada nafsu natiqah. Dan akal pun mempunyai 2 makna. Yang pertama adalah sebuah idrak, sebuah sifat mengetahui kepada hakikat sesuatu. Maka akal ini
merupakan sifat tahu yang tempatnya di hati. Tapi aplikasinya di sini. Ya, padahal di hati. Nah, kalau akal dalam arti yang kedua, lagi-lagi itulah latifah nuraniyah, dan itulah juga yang mengenal Allah. Dialah al-ilmul mudrik lil ulum. Dialah yang mengenal, mencapai semua pengetahuan itu. Yang dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, yang kemudian dianalisa dalam pikiran itu. Ya. Maka akal itu ya kalbu. Ya, secara ruhiyahnya, adapun secara posisinya ya di sini. Nah, maka manusia itu adalah merupakan jurmun tam. Ya. Maka manusia adalah jurmun tam, benda sempurna, ya, yang memiliki jiwa, kehidupan, natiqah, ya, yang mengetahui, yang berpikir, bersifat hayawani, bersifat nabati, ya, bersifat hewan, bertumbuh-tumbuhan, tanah, itu manusia. Jika insan, ya, berarti dia sebuah diri, nafs yang natiqah, bersifat hewan, tumbuh-tumbuhan, dan tanah. Atau dengan kata lain, bahwa manusia itu terdiri daripada tubuh yang kasar, dinamakan jasad, atau badan, atau jasmani, dan juga terdiri daripada tubuh yang halus, disebut jisim yang halus, dinamakan nafsu, atau ruh, atau kalbu, atau akal. Kalau jasad, itulah yang juga dianggap mati, diam, gelap, debu. Itulah istilah untuk jasad. Ya. Adapun latifah nuraniyah, dan sering menjadi nama depannya adalah nafsu, itu hidup, gerak, dan nur. Ya. Ketika di dalam diri manusia ada tubuh dan ada sifat-sifat latifah nuraniyah, maka itu yang disebut nafsun natiqah. Ya. Kalau diperinci lagi, ya, diperinci lagi, nafsu natiqah itu, nafsu dalam makna jasmani, itu yang disebut badan, tubuh, jasmani. Yang tadi ada jantung sanubari, ada darah, ada daging, ada tulang. Ya. Itu nafsu. Nah, kalau natiqahnya adalah makna nafsu secara rohani. Itulah yang disebut kalbu, akal, ya, ruh. Ya. Tapi dalam konteks makna latifah nuraniyah, yang halus, yang tidak berbenda, yang natiqah. Makanya orang sufi sering mengumpamakan begini. Rasulullah SAW kalau digambarkan dalam satu tubuh manusia, Nabi itu adalah nafsu natiqahnya. Itu. Nabi-nabi lain adalah kalbunya, katanya. Orang mukmin akalnya. Ya.
Dan orang kafir ya mungkin perutnya, kemaluannya gitu, tubuhnya, jasmaninya, sampai diumpamakan begitu. Apabila insan itu nafsun natiqah. Nafsu ini dijadikan nama depan untuk sosok manusia yang sempurna, yang jurmun tam, yang terdiri daripada semua itu. Maka dikatakan al-insanu jurmun tamun zu nafsin natiqatin hayawaniyatin nabatiyatin wa ma'adaniyatin. Hayawaniyah, hewan-hewan kehidupan, nabatiyah, tumbuh-tumbuhan, ma'adiyah, ma'adaniyah itu bumi, tanah dan lain sebagainya. Itu insan. Nah, natiqahnya itu tadi, ya, sifat yang nur, ya, yang disebut ruh, kalbu, akal, atau al-latifah, an-nuraniyah, al-mudrikah, al-alimah billah. Ya. Nah itu. Nah inilah yang Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa Allah telah menyempurnakan jasad ini, sama juga Allah menyempurnakan nafsu ini. Dan Allah juga telah menyempurnakan jasad sebagai acuan tempat nafsu. Maka jasad, ya, kesempurnaan jasad mengikuti kesempurnaan nafsu. Nah manusia adalah bersatunya jasad dengan nafsu itu. Malah disebut nafsu sudah semua. Ya. Tidak terpisah salah satunya. Keduanya memerlukan yang lain. Ya. Kalau tidak ada faedahnya. Jasad tanpa ruh, ruh tanpa jasad. Ya, jasad tanpa nafsu. Makanya kullu nafsin za'iqatil maut. Itulah ruh, ya, yang hidup itu. Nah kalau begitu, nafsu, akal, kalbu, ruh itu nama untuk nama-nama untuk satu yang punya, untuk satu zat yang punya nama itu. Apa? Al-latifah, ar-rabbaniyah, an-nuraniyah. Ya, latifah, zat yang halus, rabbaniyah, ya, kulir ruh min amri rabbi, itu kulil latifah min amri rabbi, katakan begitu. Ya. Al-muda'ah yang diletakkan fi al-qalib al-jusmani zulmani, di tubuh. Ya. Yang darah, daging, tulang ini diletakkan di situ. Nah, adapun kenapa jadi namanya berbeda-beda? Itu karena kondisi dan tatawurnya itu, atwarnya. Tubuh sendiri yang terdiri daripada darah, daging dengan dengan alat yang disebut mata, telinga, apa semua, ya, itu punya fungsi dan punya, katakanlah, keinginan sendiri yang Allah ciptakan. Ya. Dan ruh itu sendiri punya sifat nanti yang disebut ruh, disebut kalbu, disebut akal. Ya. Selebihnya disebut nafsu. Jadi nafsu ini nama depan yang umum sekali. Sehingga untuk yang paling jelas dalam diri manusia, sifat marah dan syahwat, itu pun disebut nafsu. Ya. Disebut nafsu. Punya konsekuensi yang berbeda, kehidupan yang berbeda, ya kan, suasana
tempat, persekitaran berbeda, maka akhirnya membuat nama-nama itu berbeda. Nah, ini perbedaan nama-nama ini karena perbedaan ahwalnya, suasana hati itu. Ya. Suasana latifah nuraniyah itu. Apabila kurang sifat kehidupannya, nanti dia tidak sempurna, maka disebut kalbu. Ya. Kalau belum memiliki sifat-sifat kesempurnaan, disebut akal. Kalau akal juga tidak, artinya bukan pertimbangan akal, maka disebut nafsu. Ya. Al-Quran, agama menggunakannya begitu. Kalau orang nggak ada akal, nafsu. Ya. Kalau bukan sekedar kesempurnaan akal, tetapi kalau bukan hanya kesempurnaan dasar manusia, tetapi ada kesempurnaan sifat yang iktisabiyah yang didapati daripada agama nih, maka disebut kalbu. Kalau sempurna, maka disebut ruh. Ya. Dengan perkembangan yang berbeda-beda itu, maka digunakan 4 istilah ini digunakan untuk menyebutkan salah satu daripada tatawur dan ahwalnya, perkembangannya dan suasana keadaan hatinya, ya, dirinya pada saat itu. Kalau masih nafsu, berarti akalnya tidak berfungsi. Kalau sudah akal, berarti ada pertimbangan dasar yang bersifat logik, yang bersifat madiyah, ya, kemaslahatan material. Kalau sudah bersifat non logik, berarti ruh. Padahal hakikatnya sama saja. Semuanya yang bekerja adalah kata orang sufi, tajalli Allah. Sudah. Seperti misalnya selalu ada permusuhan antara kalbu dengan nafsu itu. Ini sebetulnya satu kinayah tentang sulitnya ruh itu berpindah dari tempat yang gelap, yaitu nafsu, kepada tempat yang terang, yaitu kalbu. Jadi seolah-olah ada peperangan antara kalbu dan nafsu. Gitu. Sekarang kan kita nih manusia ini sama nih. Lalu kita merespon agama, ya, perintah agama, melakukan perintah agama, menjauhi larangan agama, ya. Maka kemudian kita mendapat rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah, sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan baik. Ya, maka sifat rohani dia, nurani dia semakin terang, semakin kuat. Ya, maka itu disebut ruh katanya. Tapi kalau tidak ada itu masih disebut nafsu. Kalau baik, itu baiknya secara akli. Ya, kalau dia masih kadang baik kadang buruk, itu kalbu. Tapi kalau full kebaikannya, sudah sempurna sifat-sifat rohaninya, akhlaklah kalau secara umum disebut, itu ruh. Nah, kalau ada istilah kalbu dengan nafsu, itu ada muharabah, ada peperangan, itu untuk menerangkan satu transisi perubahan, bagaimana dia keluar dari kegelapan, dari sifat-sifat tubuh kepada sifat-sifat ruh, gitu. Ya, sehingga ruh sulit untuk menguasai. Ya, maka
itu disebut ya, ada perperangan antara hati dan nafsu, antara hati dan nafsu. Itu nama tentang ahwal dan atwar saja. Ya, makanya tadi yang mengerti ini mereka yang kasyaf. Karena ini tidak. Sekarang bidang ilmu apa yang menerangkan tentang itu? Fikih sama sekali tidak ada. Ya. Mutakalimin, apalagi mutakalimin. Dia hanya bunyi saja. Namanya mutakalim, kalam, yang ngomong. Ya. Nah, maka hati memerangi nafsu itu agar membawanya kepada asalnya. Ya. Agar juga tidak jatuh kepada sifat basariyah, yaitu ghadabiyah, syahwatiyah. Gitu. Bagaimana untuk menyelamatkan ruh itu. Ya. Dan disinilah pembahasan tasawuf dalam kehidupan manusia, baik pembahasan agama atau dunia, yaitu latifah, robbaniyah, nuroniyah. Ruhnya dan nafsunya dan amal batinnya, bukan amal jasmaninya. Bukan amal maddinya, turabiyahnya, atau jasadnya, badannya, amal zohirnya. Bukan itu yang dibahas oleh tasawuf itu. Karena hakikat kehidupan manusia itu ada di ruhnya, bukan di jasad. Sebagaimana sebagian arifin mengatakan, ya khadimal jisim, kam tas'a li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusranun, aqbil ala ruh wastaqmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Wahai khadim, pelayan tubuh, ya, mengapa engkau berbuat untuk melayani dia? Apakah engkau mencari keuntungan di tempat kerugian? Menghadaplah kepada ruh, serta sempurnakanlah keutamaannya, karena engkau itu manusia dengan ruh, bukan dengan jasmani. Ya, jasmani hanya kotak, sangkar, dikasih nur, mengandung akal, ya, mengandung nafsu, mengandung kalbu, mengandung ruh. Nah, di sini ada perselisihan antara Imam Al-Ghazali. Ini yang saya urai di sini semua dari Ihya Ulumuddin. Ya, Imam Al-Ghazali ada perselisihan antara Imam Al-Ghazali dengan Al-Imam Ibn Arabi dan Imam Abdul Karim Al-Jili. Beliau kalau kita hayati di sini, Imam Al-Ghazali, nafsu pun adalah ruh. Gitu. Kan beliau mengatakan jasad jasmani, badan tubuh ini adalah umpama sangkar. Lalu dimasukin benda halus yang bersifat nur. Dia mempunyai 4 sifat: akal, nafsu, ruh, dan kalbu. Gitu. Sebetulnya tak boleh ada istilah ini. Yang ada adalah benda halus, nur gitu. Tapi benda ini timbul dalam agama untuk membedakan tatawurnya. Ya, kalau masih hanya bersifat materialistik, akal. Kalau sudah lebih kepada agama dan ada kebaikan di dalam dirinya, kalbu. Kalau sudah sempurna, maka ruh. Makanya mereka mengatakan nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah sudah ruh. Kalau nafsul lawamah masih kalbu. Ya, kalau nafsul ammarah
justru peperangan sifat tubuh ini, ya, yang disebut sifat marah dan sifat syahwat mengalahkan akalnya, gitu. Dan gagal kita berusaha untuk, ya, mempunyai ruh itu, mempunyai nafsul mutmainah, mempunyai maqamat ruhiyalah kalau dalam tasawuf, nur rabbani, asrar ilahi, akhlakul karimah, apa semua, atau akhlak Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah itu. Ini kalau Imam Al-Ghazali. Tapi kalau Imam Ibnu Arabi hanya akal, kalbu dan ruh saja. Nafsu itu murni sifat tubuh. Ya. Nah, apabila natikohnya inilah baru akal, kalbu, ruh. Jadi kalau nafsu, natikoh sepakat, itu keseluruhan. Gitu. Adapun ketika dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya mereka mengatakan itu masalah balaghah. Disebut juznya maksudnya kul. Ya, disebut kul maksudnya juzu. Gitu. Disebut isinya maksudnya tempatnya. Disebut tempatnya maksudnya isinya. Itu ada siyak balaghi. Itu sepakat, tidak ada masalah. Tapi dalam tafsil ada perselisihan. Dan itu ternyata setelah di dalam praktek tasawuf itu hanya perbedaan lafzi, bukan makna. Intinya sama. Ya, maka saya lebih terpengaruh dengan pemikiran Imam Ibnu Arabi. Saya selalu menyebut nafsu itu sifat tubuh. Gitu. Kalau Al-Ghazali enggak, sifat ruh. Ya memang ada peperangan antara bagaimana, ya, menundukkan ini dengan sifat rohani itu. Ruh itu mempunyai sifat itu semua. Itu. Nah, apabila makna-makna ini telah kita pahami, telah tersingkap jelas-jelas, maka berarti ada kalbu jasmani, ada ruh jasmani, ada nafsu jasmani, syahwani, ya, dan juga ada pengetahuan-pengetahuan. Nah, empat makna ini itu disebutkan dengan 4 istilah. Ya. Kalbu, ruh, nafsu, dan akal. Ya, dan 4 makna masing-masing. Kalbu jasmani, ruh jasmani, nafsu jasmani, dan pengetahuan bersifat jasmani itu. Nah, makna yang kelima semuanya sama, yaitu latifah robbaniyah nuroniyah atau latifah al-alimah al-mudrikah. Yang idrak, yang mengetahui nur itu. Kalau itu diangkat, set, ya tinggal tubuh aja menggelepar-gelepar jasad. Ya, tidak ngerti apa-apa dia. Itu. Dalam Imam Al-Ghazali ini akal adalah satu alat, satu sifat yang ada di nur itu, nur. Kan ruh itu nur. Nah, kita sering menyebut kalau tentang kematian ruh. Itu sering menyebut. Ya padahal ruh, kalbu, nafsu, akal bendanya satu, nur, masuk ke kotak tubuh. Set. Nah, nur itu mempunyai sifat untuk berpikir khusus tentang benda. Itu namanya akal. Itu. Nah, satu sifat yang untuk menyingkap gaib itu namanya ruh. Nanti kasyaf, syuhud, dan lain sebagainya. Nah, kalbu inilah yang selalu terjadi peperangan antara sifat nur, sifat syahwat dan ghadab itu yang senyawa dengan tubuh ini. Ya, senyawa, apa senyawa itu? Serasi, selari dengan sifat tubuh ini tuh nafsu. Maka tubuh itu sering disebut nafsak, dirimu. Karena sifat yang selari adalah nafs. Maka itu sebab tazkiyatun nafas. Di situ sepakat bahwa ada sifat yang sedang berperang dengan sifat baik rohani itu. Ya, tapi kalau Ibnu Arabi tidak, nafsu itu sifat tubuh ini. Ya,
natiqohnya itu akal, kalbu, dan ruh. Itu. Dan nafsu itu sama, orang muslim, orang kafir sama, kata Imam Ibnu Arabi. Yang beda ruhnya. Kata dia, ada ruh kafir, ruh muslim itu udah dari sonanya udah ditentukan. Itu kata Abdul Karim Al-Jili, tapi kata Imam Ibnu Arabi, enggak, ruh itu semuanya muslim. Ya. Dan perbedaan itu tidak mempengaruhi apa-apa, tapi natijahnya sama. Nah dari sinilah lafal 4, tetapi maknanya 5. Ya, karena setiap lafal punya 2 makna masing-masing tadi sudah. Nah dari perkataan Imam Al-Ghazali ini kita pahami bahwa nama-nama itu mempunyai makna yang satu. Nama-nama itu ternyata pemilik namanya satu. Ya. Perbedaan penamaan itu karena perbedaan sifat latifah robaniyah nuroniyah basyariyah itu. Kalau syahwat mengalahkan nur ini dinamakan nafsu. Ya. Kalau nur ini mengalahkan syahwat yang diharamkan namanya akal. Itu agama yang namakan begitu. Ya. Dan apabila nur itu menjadi rasa yang di dalam dirinya, ya rasa iman, ya itu namanya kalbu. Dan apabila nur itu mengenal Allah dan dia menjadi hamba Allah yang baik, yang murni, itu namanya ruh. Jadi nama itu adalah tatawur raja. Ya. Nah, kalau bicara tentang umum, ya kadang ruh adalah nafsu, nafsu adalah ruh dalam Al-Quran. Ya. Nah disinilah kata Imam Al-Ghazali itu, kebanyakan ulama keliru tentang perbedaan kata-kata ini dan bagaimana penggunaannya. Ya. Coba, maka kita dapat melihat, ya, mereka nih berbicara tentang khawatir, bisikan. Ada khawatirul akal, ada khawatirul ruh, katanya bisikan akal, bisikan ruh, bisikan hati, bisikan nafsu. Ya. Tanpa mereka mengenali, ya, makna dari nama-nama tadi itu, akal, ruh, kalbu, dan nafsu. Nah untuk itu tadi kita jelaskan semua itu. Nah misalnya di Al-Quran nih ada datang kata kalbu, ya. Maka makna yang dipahami oleh orang dan diketahui hakikatnya adalah makna kalbu yang madi itu, yang ada di dada itu. Ya. Karena memang antara latifah nurani itu ada hubungan dengan yang di dada itu. Ya. Dokter medik kan ketika orang nak tahu mati ke tidak mati di kalbunya itu. Ya, padahal hidup dan mati, ya, ruh di dalam tubuh ini. Cuma memang Allah meletakkan untuk manusia dapat mengetahuinya di kalbu itu. Gitu. Nah ketika Al-Quran berbicara tentang kalbu, bukan kalbu ini. Fi qulubihim marad. Bawa ke dokter. Bukan. Ya. Nah itu tubuh maddi. Ya. Ya meskipun memang ada berkaitan kepada seluruh tubuh dan digunakan kata kalbu, ya, itu hanya sebagai tempat saja. Nah dari sinilah kata kita artinya memaklumi, kata Imam Al-Ghazali itu, kalau ada ulama kita, hatta guru-guru kami, kata beliau, yang ikhlas-ikhlas kalau salah ya kami maklumi, karena mereka tidak membahas dengan detail. Ya.
Dan dijelaskan di sini bukan maksud menyinggung mereka semua. Kita hanya mendorong agar para penuntut ilmu itu semangat untuk mengetahui makna yang sebenarnya apa dari 4 istilah itu yang digunakan di dalam Al-Quran.